Iya ya. Iya, Ah, nunggu ini dulu. Apa namanya? nunggu. Dia online dulu. Oh, dia harus request dulu Mm-mm. gitu ya. Bukan request, dianya harus join live dulu. Oh iya benar. Ini bukan beda ya. Ini udah live Sarah. Halo. Duh, ya suara aku harus kenceng lagi. Iya. Bakal oh, dia harus join watch dulu ya. Udah lama gak ketemu. Udah live belum sih? Oh, udah. Udah. Ada oh ini ya bu. Oh ini udah join link. Kita join link. Berarti invite-nya Iya, kayaknya kan invite. ya? Bisa diklik. Oke. Kedengaran suara aku. Halo, selamat sore. Oke. Halo Apa Kak. kabar? Apa kabar Kak? Suaraku kedengaran Kedengeran, kan ya? kedengeran. Kedengaran. Kedengeran Oke. banget lagi di pick. Oke. Kalian juga. Halo. Oke, kita tunggu listanya. Um, Oke deh, kita mulai kali ya Kak. Ya, Kita hari ini pertama mungkin kenalin dulu kali ya. Aku Sarah dari tim Transit. Terus seperti agenda kita hari ini juga kita mau ngobrol-ngobrol sama Kak Gustra. Aku panggil Kak Gustra nggak apa berarti ya. ya. Oke, itu ya tentang Ubud, tentang keterlibatan Kak Augusta sebagai Indonesia Program Manager dan tentang festival Ubud Writers and Readers Festival untuk tahun ini. Mungkin aku sekalian perkenalan juga kenal dikit kalian tentang Kak Augusta untuk teman-teman yang nonton di festival kita kali ini. Jadi Kak Gusta ini adalah Indonesia Program Manager untuk Ubud Writers and Readers Festival tahun ini. Nah, Kak Gusta ini untuk punya udah banyak pengalamannya ya Kak yang aku lihat juga. Tapi pengalamannya udah lama juga di Ubud. Kerjasamanya udah dengan berbagai penulis, seniman, sama komunitas di seluruh Indonesia yang berfokusnya pada Bali. Terus sebagai manajer program Indonesia, Kak Gusta ini juga bertanggung jawab untuk membangun jejaring dan jembatan antara komunitas lokal dan internasional buat masihin ke pertemuan yang berkelanjutan ya Kak antara komunitas internasional sama lokal. Terus Kak Gusta ini juga bidangnya berfokus ke sastra sama seni rupa juga dan mendukung pada seniman, penulis dan individu kreatif untuk mengelola kegiatan seni. Nah, keterlibatan Kak Gusta ini yang udah cukup aktif juga ya Kak, itu berkomitmen untuk memupuk kerja seni dan perkembangan kebudayaan di Indonesia. Untuk teman-teman yang nonton juga kalau misalnya ada yang mau ditanyain gitu gak bisa silakan ya. Mungkin kita mulai juga kali ya ngobrol-ngobrolnya. Pertama-tama sebetulnya aku juga awal mulai sih terkait writers sama Reader Festival aku belum pernah ke sana. Gitu. Jadi ini sekalian juga untuk teman-teman yang mungkin mau mengenal di dalam tentang Ubud Writers dan Readers Festival. Nah kan Kak Gusra udah lama ya terlibat di URF. Mungkin bisa diceritain kali ya Kak asal-usul URF, kan udah 20 tahun festivalnya. Kayak inisiasi festival literasi ini tuh kayak gimana sih bisa terbentuk, terus awalnya Kak Gusra tuh terlibat di URF kayak gimana? Oke. Boleh. Oke, terima kasih. Jadi tahun-tahun ini kamu tuh harus datang berarti ke Ubud Writers Festival Iya. nih. Doakan semoga bisa datang. Oke, jadi mungkin ceritain sedikit bahwa Ubud Writers and Readers Festival itu adalah salah satu festival sastra yang juga menghadirkan penulis, pembacanya juga, dan juga ada budayawan, ada juga seniman, ya, dan tidak hanya membahas tentang buku saja. Jadi salah satu festival yang berdurasi selama 5 hari di Ubud. Tahun ini Ubud Writers and Readers Festival diselenggarakan yang ke-20 dari tanggal 18 Oktober sampai 20 Oktober.
Jadi festival ini digagas oleh Ibu Jana Denif dan Bapak Ketut Suwardana beserta teman-temannya pada tahun 2004. Jadi festival ini di bawah Yayasan Mudraswari Saraswati yang awalnya memang dirilis untuk proyek pemulihan Bali pasca tragedi bom Bali 2002. Jadi itu kan waktu bom Bali itu beneran tourism di Bali itu benar-benar dibilang mati total gitu. Jadi kenapa sastra, kenapa festival sastra? Karena salah satu festival yang memang bisa mendatangkan seperti jurnalis, penulis yang bisa menceritakan bahwa Bali itu aman, Bali itu sudah kembali lagi gitu. Jadi dengan cerita-cerita itu tuh orang jadinya percaya bahwa kita bisa kembali lagi melalui sastra dan budaya yang ada di Bali gitu. Jadi itu awalnya gitu. Kalau saya terlibat di Ubud Ratus Festival itu tahun 2009. Waktu itu saya masih kuliah, waktu itu kuliah dan bekerja berbarengan. Awalnya itu menjadi volunteer, sukarelawan untuk program anak-anak dan remaja. Jadi di Ubud Ratus Festival itu banyak sekali program, ada diskusi panel yang itu main program itu kayak diskusi panel, terus ada juga peluncuran buku, ada juga program anak-anak. Jadi awalnya saya tuh cuma ikut di program anak-anaknya aja. Jadi 2009, 10 ikut lagi, 11 ikut lagi, 12 ikut lagi, akhirnya jadi tim program untuk program anak-anak awalnya gitu. Karena dulu saya juga pernah bekerja di playgroup anak, jadi kayak nyambung gitu kan gitu. Dan saat itu memang tidak banyak penulis buku anak di Indonesia, jadi banyak sekali berkolaborasi dengan penulis buku anak di internasional. Jadi di sana saya pertama belajar bagaimana penulis buku anak, penulis buku Indonesia itu kita sinkronkan, terus bersinergi menjadi sebuah program yang menarik gitu. Tidak hanya membahas buku, tapi lebih banyak bagaimana hal itu didiskusikan lagi gitu. Jadi menarik sih. Di awalnya gitu, terus jadinya keterusan setiap Oktober selalu datang ke festival. Akhirnya jadi tim festival di program koordinator semenjak itu. Sempat juga keluar masuk 2017 dan tahun ini balik lagi di program untuk perayaan 2020 gitu sih. Kurang lebih seperti itu sih. Oke, I see. Berarti awalnya jadi program khusus terkait program yang berhubungan sama anak-anak yang Iya, children and youth program namanya kalau dulu. Oke. Terus kalau sekarang kan berarti udah nggak khusus untuk ngurusi programnya anak-anak lagi kan, aku udah jadi Indonesian Program Manager. Nah berarti sebagai Indonesian Program Manager tuh bedanya apa sama pas waktu awal kakak jadi berfokus sama children programs? Terus berarti bedanya apa? Terus kayak responsibilities kakak sekarang itu apa gitu sebagai Indonesian Program Manager di saya udah boleh diceritain kira-kira yang dikerjakan. Kalau sekarang sih memang lebih complicated lagi karena untuk Indonesian program memang salah satu program yang paling penting di Ubud Writers and Readers Festival. Jadi termasuk kita riset pemilihan tema juga ikut di sana, dan juga pemilihan penulis yang akan datang, terus bagaimana mengemas Indonesian program di Ubud Writers Festival ini juga bisa dinikmati oleh masyarakat lokal, komunitas lokal, tetapi juga bisa dimengerti dan dipahami dan juga menarik bagi international audience gitu. Nah, itu yang membuat sebenarnya di bagian Indonesian program ini menjadi lebih berbeda dengan pekerjaan lain karena kita juga harus memahami internasional sudut pandang juga gitu. Jadi program-program di Indonesia ini bagaimana penulis-penulis Indonesia juga bisa berada di depan audiens internasional, dan juga bagaimana international audience itu juga bisa dimengerti oleh audiens gitu. Jadi kami di Ubud Writers Festival sebagai jembatan, termasuk Indonesian program ini adalah jembatan dua budaya yang sebenarnya pasti beda, dan memang menurut saya memang
sangat sulit untuk disejajarkan atau disamaratakan. Jadi jembatan ini Indonesian Program di Ubud Ratus Festival ini menjadi salah satu jembatan untuk dua program dengan berbagai budaya ini tuh bisa dinikmati dalam bentuk festival kayak gitu sih untuk Indonesian Program Manajernya gitu. Jadi mulai dari riset, memilih dan lain-lain gitu sih. Oke, berarti ada kriterianya gitu ya Kak buat nentuin kayak speakers atau kayak writers yang Indonesian writers dan speakers yang datang ke URF. Dan ya itu berarti ada kriteria tertentu berarti untuk mengundang speakers, apakah Indonesian speakers sama author untuk datang ke WRF, dan apakah termasuk disesuaikan juga sama tema WRF setiap tahunnya. Oke, kalau kriteria khusus sepertinya mungkin itu tergantung lagi siapa kurasi atau siapa program internasional pada tahun itu gitu. Jadi Indonesian Program Manager di Ubud Ratus Festival dan juga internasional programnya merupakan kurator dari orang-orang dan juga program-program yang hadir di festival gitu. Jadi kriteria khusus itu lebih ke bagaimana knowledge kami dan juga bagaimana kami melihat gitu. Jadi seperti kita juga melihat seperti relevansi dengan temanya festival dan juga bagaimana reputasi penulis dan juga pengakuan penulis juga. Terus kita juga harus mementingkan keanekaragaman karena kita tidak bisa bicara lagi tentang hal kecil, tapi kita ingin menampilkan Indonesia. Jadi keanekaragaman itu penting, dan juga karena ini adalah sebuah festival di mana orang-orang atau orang yang datang itu ingin mendengarkan. Jadi kemampuan berbicara dan berkomunikasi itu penting juga bagi kami. Jadi beberapa memang kami siapkan penerjemah ketika sesi itu harus di yang lain seperti performance dan lain-lain gitu. Dan juga yang paling penting sebenarnya adalah antusiasme atau antusiasme untuk berpartisipasi. Kadang memang banyak sekali orang yang pengen hadir di festival, ada yang ingin kita hadirkan, tapi kadang-kadang mungkin karena saking banyak kita tidak tahu bahwa ada satu cerita yang atau satu penulis yang memang harus dihadirkan. Jadi kadang keinginan untuk berpartisipasi dan antusiasme itu juga penting untuk di Ubud Ratus Festival gitu sih. Oke, berarti dilihat juga ya apa namanya ke siap dari calon speakers dan authors yang mau didatangin ke festival WRF. Ngomongin festivalnya nih Kak, tadi aku sempat mention juga kan apakah kriteria yang pembicara yang datang ke WRF itu disesuaikan juga sama tema WRF. Nah, kalau boleh diceritain kriteria WRF tahun ini tuh temanya, kan WRF temanya berbeda-beda ya setiap tahun. Tema WRF tahun ini mungkin bisa diceritain kalau WRF tahun ini itu apa dan apa yang ingin disampaikan melalui tema tersebut gitu. Terus gimana tema ini berpengaruh dengan gimana kakak nentuin program-program yang melibatkan Indonesian authors dan speakersnya. Setiap tahun Ubud Ratus Readers Festival itu mengambil tema filosofi atau tema-tema yang erat dengan masyarakat Bali gitu. Tahun ini kami mengambil tema Atita, Nagata, dan Wartamana. Jadi tema ini adalah sebuah filosofi kepercayaan masyarakat Indo-Bali tentang waktu gitu. Jadi sebenarnya ini berasal dari Trisemaya. Trisemaya itu berarti Atita, Nagata, dan Wartamana. Jadi yang berarti kalau diterjemahkan secara langsung itu berarti tentang masa kini, masa lalu, dan masa depan gitu. Bagaimana waktu itu sebenarnya merupakan sebuah siklus yang saling
berhubungan gitu. Kalau secara singkatnya bahwa apa yang kita lakukan sekarang itu berdampak juga dengan masa depan kayak gitu. Jadi sebuah siklus tidak berjalan lurus seperti masa lalu udah kita lewatkan aja, tapi itu sesuatu yang siklus gitu sih. Kenapa kita ngambil tema ini tahun ini? Karena mengingat lagi 20 tahun festival, jadi sudah 20 kalinya festival diselenggarakan, banyak sekali hal-hal yang kita lakukan, bukan hanya sebuah festival sastra, tapi juga bagaimana hubungan kita dengan para penulis dan apa yang telah kita lakukan berdampak bagi orang-orang yang hadir gitu. Jadi Ubud Writers Festival lagi menghadirkan banyak sekali orang dari berbagai latar belakang dan juga kesusastraan dan juga menghadirkan banyak lagi volunteer sukarelawan dari berbagai pelosok gitu. Jadi pengalaman-pengalaman mereka itu membuat kami itu kembali ingin menceritakan atau apa yang telah kami lakukan dulu, terus apa yang harus kita lakukan sekarang, dan bagaimana kita ke depannya nanti. Jadi 20 tahun ini kita memikirkan hal itu dan kita balurkan semua di dalam program kami. Sebenarnya di semua program itu tema besar ini memang general, tapi menurut kami tema ini penting karena setiap langkah yang harus kita lakukan, kita harus mementingkan juga bagaimana masa lalu dan masa depan gitu. Dan ini juga berarti bagi festival, apakah tahun depan festival ada atau tidak, itu kan juga harus kita lakukan gitu. Dengan hal itu, tahun ini kami banyak menghadirkan penulis-penulis muda juga. Kami menghadirkan banyak sekali penulis-penulis yang ada di tahun pertama festival. Banyak sekali topik-topik yang kita angkat dari sastra-sastra lama juga, kayak gitu sih. Itu juga pengaruh juga. Menarik sih Kak. Sebetulnya tema URF tahun ini menarik sih tadi yang Kakak bilang Kak, terkait waktu, terus gimana kalau misalnya kalau kehidupan itu selalu berputar dan ada waktunya, dan itu mirip-mirip juga sama tema transit untuk kurasi kita kali ini, Levels of Life. Jadi banget sih kolaborasi kita Kak. Jadi kalau misalnya teman-teman yang nonton pengen tahu buku-buku apa, jadi yang author yang datang ke URF, terus buku-bukunya seperti apa, kita juga features di kita ya teman-teman. Terus tadi kan sempat Kak Yusra sempat bilang juga ya kalau penulis-penulisnya yang datang disesuaikan juga sama tema festival URF. Nah, sebenarnya ada nggak sih Kak penulis atau speakers baik itu Indonesia atau dari Indonesia yang Kakak tuh awalnya berharap bisa datang ke URF, bisa ngedatengin gitu, terus tapi akhirnya bener datang gitu yang pengen Kakak undang. Kalau pas berhasil undang itu gimana perasaannya sih? Apa ya? Tiba-tiba lupa siapa ya? Ini karena Ubud Writers Festival itu apa ya? Apalagi untuk Indonesia itu memang pasti sudah hampir datang semua gitu, kayak Pak Sapardi Djoko Damono gitu tuh hadir, terus sebelum beliau meninggalkan kita, aku sempat berkomunikasi juga untuk terakhir kalinya gitu. Dia membuatkan sebuah video pembacaan waktu itu pandemi waktu itu. Jadi waktu itu kita ngambilin digital content itu juga kayak terima kasih sekali gitu, kita punya dibacakan puisi di rumahnya kayak gitu-gitu. Itu banyak sih, itu banyak. Kalau karena saya suka banyak kadang-kadang non fiksi juga untuk penulis-penulis internasional itu kan banyak sekali membawa cerita-cerita yang sangat berbeda dengan penulis Indonesia gitu, dengan kejadian-kejadian di negaranya mereka atau apa gitu. Dan sering banget nggak tahu kenapa masih suka aja kalau misalnya dari internasional ada Asian American penulis gitu, aku pasti kayak wah ini ceritanya pasti kenapa gitu. Dulu pernah tuh masih masanya ada cerita dari Korea, penulis yang ke Korea Utara yang kayak gitu-gitu tuh, itu masih kalau sampai ketemu tuh kayak gila ini beneran dia nulis yang kayak gitu-gitu sih.
Tapi karena kita kerja jadi nggak sempet kayak aku ngefan banget sama kamu, ngefan nggak bisa gitu karena saking hecticnya yang lain itu jadinya mau nggak mau ya. Tapi menariknya di Ubud Writers Festival itu, jadi penulis-penulis yang datang itu mereka bukan hanya datang dan bicara gitu kan. Tapi mereka tuh juga kayak bergaul, terus dari pembicara dan audiens itu tuh tidak ada jarak gitu loh. Kalau misalnya ke festival lain tuh kan mungkin festival diskusi yang ada talk show-nya itu kan penulis pembicaranya datang di stage, habis itu hilang gitu kan. Kita nggak lihat. Nah, kalau di sini di Ubud Writers Festival itu penulis itu tuh tiap hari bisa ikut nonton sesi sebelah kamu gitu, atau mereka kayak lagi minum kopi di daerah mana di Ubud gitu kan, dan itu tuh yang membuat orang-orang mungkin senang tetap di Ubud Writers Festival gitu. Saya sendiri tuh kayak bisa ngopi siang gitu santai-santai dengan Pak Seno gitu kan, atau memang dengan penulis siapa gitu tuh yang lagi kita deketin gitu, tiba-tiba lagi santai-santai aja, dan obrolan yang dimunculkan itu pun menjadi sangat akrab gitu. Mungkin itu yang membuat apa ya, ketika ketemu semua penulis itu keren sih, dan mereka semua punya cerita-cerita sendiri itu sih. Tapi ada dua mungkin yang belum pernah datang yang saya pengenin gitu kan, yang lagi saya dari dulu suka Margaret Atwood, terus belum pernah bisa datang. Terus terakhir lagi Ocean Wong mungkin belum datang juga, nggak bisa gitu, kayak gitulah. Kayak itu masih ditunggu. Iya kan, dengerin dia ngomong aja kan pasti udah melted gitu. Iya, bukunya juga menarik. Ya, kita pernah mencoba untuk mengundang beliau. Mungkin belum jodoh aja. Iya, semoga bisa mengundang ke aku. Kayaknya Margaret Atwood juga aku udah pernah baca bukunya tuh yang The Handmaid's Tale, itu aku juga suka sih Kak. Itu kayaknya kalau WRF datang aku harus kabur ke Bali. Kalau WRF aku mengundang Margaret Atwood sama Ocean Wong, aku akan semoga berhasil mengundang. Mungkin Apalagi juga ya, mungkin kalau dari penulis Indonesia mungkin banyak yang nggak tahu bahwa beberapa penulis Indonesia menulis bukunya di Ubud selama URF gitu. Ada kok gitu. Kayak Bu Lela salah satu yang menulis atau risetnya sering banget di Bali juga gitu, dan persiapan novelnya dia juga di sini gitu. Makanya dia tuh selalu bersemangat kalau datang ke Ubud sih gitu. Oh iya, kalau boleh tahun ini juga ada ya. Berarti mungkin kan tadi udah disebutin ya penulis-penulis yang akan pernah datang dan akan datang sebagai program manager untuk Indonesian Events. Kan aku juga belum pernah datang gitu ya Kak. Jadi mungkin dari Kak Gusra ada kayak advice atau rekomendasi event gitu gak di URF yang misalnya harus mau didatengin, pertama untuk yang baru pertama kali nyoba datang, atau kayak gimana navigate event-event di seluruh, itu kan ada 3 hari ya, di navigate event di URL supaya kita bisa kayak get the most out of it gitu. Jadi sebenarnya untuk kalau kamu datang ke Ubud Writers Festival itu kan dari 18 sampai 22 Oktober. Dan program utama atau main programnya itu 4 hari, dimulai dari tanggal 19 sampai 22. Nah, totalnya ini itu sekitar 75 sesi yang bisa kamu datengin kalau kamu beli tiket for day pass. Jadi kalau kamu beli tiket terusan untuk 4 hari, kamu bisa datang ke acara ini. Dan juga bisa milih kalau ada one day pass juga boleh, jadi tiket harian juga ada. Nah, itu selama 4 hari, tapi itu cuma diskusi panelnya aja. Untuk sisanya nanti banyak sekali ada acara gratis sebenarnya gitu. Sebenarnya ini nggak boleh di ini sih, karena sebenarnya banyak banget free event di festival gitu. Jadi 40% ticketed event, 60% free event. Jadi free eventnya itu juga termasuk kamu bisa datang ke banyak sekali peluncuran buku yang tersebar di Ubud. Itu dari siang sampai sore ada 26 peluncuran buku yang bisa kamu pilih selama 4 hari itu, dan itu gratis.
Lalu ada film program di mana kamu bisa tiap malam nonton film yang berdasarkan dari buku, film yang memang dibuat oleh sutradara hebat gitu tuh ada tiap malam. Lalu ada namanya Festival Club. Festival Club ini bentuknya diskusi juga dan ini gratis. Jadi nggak usah mikirin, aduh nggak bisa tiket atau apa gitu. Tapi kamu bisa nikmati hal lain. Terus pertunjukan juga ada malamnya kayak gitu-gitu sih. Jadi kalau kamu pengen bertemu langsung dengan penulisnya bisa datang ke salah satu main program. Biasanya kalau kamu bisa datang cuma sehari aja itu tuh bisa dari pagi sampai sore itu tuh pasti puas banget sih. Sampai klenger sih, bisa sampai klenger. Karena nggak ada breaknya kan. Dan juga ada di beberapa Ya, tempat di Ubud gitu. Jadi kayak kalau festival lain mungkin itu indoor gitu kan. Kita semi outdoor di luar, terus kadang-kadang ada di beberapa venue, kita ada di museum, beberapa venue ada di cafe, ada di restoran yang sebar di Ubud. Jadi sambil menikmati desa Ubud, kamu juga bisa menikmati festival gitu. Oke. Kalau dari Kak Gusra sendiri nih secara personally, maksudnya ada nggak event yang kakak tuh either seneng banget either itu main program atau special event yang kakak seneng banget itu bisa kejadian, atau misalnya kayak kalau misalnya kakak mau rekomendasiin ke orang gitu yang mau datang di perharinya. Kalau ada peluncuran buku tahun ini itu ada peluncuran buku terbarunya Lela Chudori, Namaku Alam. Nah di sana bukan peluncuran buku biasa, tapi peluncuran buku ini akan menampilkan dramatic reading dari dua selebriti yang dipilih oleh Ibu Lela sendiri, salah satu seniman aktor dari Bali. Jadi ketiga ini akan dramatic reading bukunya itu jangan dilewatkan. Terus yang kedua ada Dewi Lestari akan ngomongin Rapi Jali juga di atas panggung. Terus kita juga ada aktivis terkenal dunia Vandana Siwa, dan itu ada di weekendnya festival. Itu dia datang, dia ngisi acara cuma 2 hari di weekend. Jadi kapan lagi bisa ketemu dengan Vandana Siwa. Terus apa lagi? Oh ya, ada Eka Kurniawan akan spill sedikit tentang novel terbarunya akan launching. Jadi nanti di Ubud Festival dia akan ngobrolin tentang novel terbarunya dia gitu. Yang belum launching tapi udah kita obrolin, udah dibacain sama dia gitu. Terus siapa lagi ya? Ada Berus Bulchani itu dari Australia juga. Itu ceritanya menarik banget tentang migran yang tahun-tahun sebelumnya kita cuma bisa ngobrol sama dia online karena dia masih di Christmas Island di dekat Australia. Tahun ini akhirnya dia bisa datang ke Indonesia. Jadi itu juga karena waktu online audiens itu sampai menangis mendengar ceritanya. Jadi nggak tahu kalau live apakah lebih menangis lagi gitu. Itu sih banyak banget cerita-cerita yang mungkin harus didatengin gitu sih. Oke. Banyak sekali ya. Oh iya. Banyak banget berarti ya kayak event-event yang menarik mungkin saya datangin di WRF. Untuk teman-teman yang nonton jangan lupa kalau misalnya mau ke WRF tertarik beli tiketnya menggunakan promo code Transit 23 terus seperti informasi. Oh ya, tadi kan saya sempat mention Barus Bulchani juga ya, kita juga ada bukunya ya, memoirnya Barus Bulchani terkait No Friend with the Mountains. Ada bukunya di Transit juga. Jadi kalau misalnya teman tertarik sama bukunya, terus habis itu tertarik juga mau ketemu sama autornya, datang juga ke Ubud Writers. Jadi kalian bisa ngobrol dan ikuti sesi juga. Banyak. Untuk kan tadi kita udah ngobrol event-eventnya juga ya, ngobrol tema-temanya juga. Dari Kak Gusra sendiri, ada nggak yang menurut Kak Gusra yang festival tahun ini tuh berbeda dari festival-festival ini, kan udah 20 tahun ya UWRF berlangsung gitu, yang
bukan baru ada sih, pokoknya yang spesial banget baru ada di festival ini yang mungkin sebelumnya tuh belum pernah ada atau belum belum pernah dieksplor terlalu dalam gitu misalnya. Tapi Kalau ada dari di kalau dari program Indonesia tahun ini di edisi 20 tahun ini kami concern banyak banget untuk event komunitas. Jadi di bulan September nanti bulan September ya, minggu depan kita bekerja sama dengan festival-festival lain dan komunitas lain untuk menggelar kegiatan sebelum festival. Jadi Ubud Trans Festival ini tidak hanya ada selama 5 hari itu 18-22, tapi kami tahun ini berjanji dan juga komitmen untuk bekerja lebih banyak dengan komunitas lokal gitu. Jadi salah satunya nanti kita akan mengadakan kerjasama dengan festival pertama Singaraja Literary Festival ini di Bali Utara. Jadi kita support mereka. Terus nanti di bulan Desember kita akan membuat semacam festival mini khusus sastra Bali tradisional dan modern. Jadi khusus ini adalah ngomongin tentang Bali saja. Namanya Bali Berkisah. Terus setelah festival kita juga akan pergi ke beberapa pulau di Bali. Pulau di Indonesia. Satu, kita akan bekerja sama dengan Flores 100 Festival di Flores. Kedua, kita akan bekerja sama dengan komunitas akar pohon di Lombok. Dan yang ketiga, kita akan membuat event juga nanti setelah festival. Kita akan pergi ke Jambi. Dengan teman-teman di Jambi di sana juga akan menggelar beberapa kegiatan. Jadi tujuannya ini adalah kita ingin memperbanyak lagi kegiatan-kegiatan sastra seperti ini gitu di Indonesia gitu. Jadi dengan bertemu dan berkoneksi dengan festival lain dan juga berkoneksi dengan komunitas-komunitas lain. Jadi programnya kami itu lebih banyak bisa berkembang dan kami juga bisa saling bantu. Jadi tidak hanya WRF aja, tapi WRF juga punya dampak bagi yang lain gitu sih. Itu yang tahun ini yang pertama yang fokus ketika direktur festival tahun ini harus kita lakukan gitu. Jadi setelah 20 tahun kita sepertinya harus bertanggung jawab juga untuk melakukan hal-hal tersebut gitu. Benar sih Kak, itu yang tadi Kak Agus bilang bakal ada festival-festival yang kerjasama dengan komunitas lokal juga, ke Flores, Lombok dan sebagainya. Aku jadi mau nanya deh Kak, kalau yang nanti barikan kan akan terjadi di luar yang bulan Oktober ini kan Kak. Itu nanti berarti orang tuh kayak bisa ikut juga, ya bisa ikut juga kayak gini juga Kak sistemnya, beli tiket dan sebagainya dan bisa datang atau kayak gimana Kak? Itu free, jadi bebas, semua orang bisa berkontribusi dan berpartisipasi. Oh gitu, oke. Baik sih, gitu. Dari kurang lebih dari kita itu sih. Kalau teman-teman apakah ada yang mau bertanya? Ada yang mau ditanya nggak ke Kak Gusta sebagai Indonesian Program Manager? Kalau dari aku, atau mungkin ada yang mau Kak Gusta ceritain atau highlight terkait WRF? Mungkin langsung booking tiket untuk datang ke Bali kalau yang di luar Bali gitu kan. Bisa datang seminggu di Bali, menghabiskan waktu di Ubud Trans Festival gitu. Jadi bertemu dengan banyak penulis, budayawan, dan seniman yang nanti akan datang ke WRF, dan juga tentu saja menikmati Ubud dan Bali sembari membaca buku gitu. Ya benar ya teman-teman, jangan lupa diluangkan waktunya bulan Oktober dan untuk juga mengunjungi WRF. program kami 90% semua sudah rampung, ada di website. Mungkin bisa dilihat-lihat, dipilih-pilih mana sesi yang mau didatengin kayak gitu. Udah bisa dibuatin catatan sendiri gitu. Gitu, kalau bisa beli yang itu ya Kak, all day pass. Jadi bisa memilih-milih datang ke event yang mana aja. Jadi
Oke deh, dari kita transit itu aja. Makasih Kak Gustra sudah datang di live kita hari Sama-sama. ini. Makasih juga teman-teman yang udah nonton. Sekali lagi jangan lupa untuk berpartisipasi ke event-eventnya Ubud Writers and Readers Festival Oktober ini. Um, Kalau nggak ada lagi dari teman-teman juga, dari Kak Gustra juga, aku sudah di live ini. Terima kasih Kak Gustra sekali lagi sudah datang. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Terima kasih juga udah kerjasama dengan Transit, dan Terima jangan lupa kasih teman-teman buku-buku Transit. untuk buku-buku untuk penulisnya Nasional QRF Iya. kita juga banyak yang kita upload juga di kita. Silakan kalau terima kasih Kak Gustra sudah datang. Selamat. Udah di jam berapa di Bali? Jam Setengah 4 ya 4. berarti. Iya. Selamat sore. Sorry. Selamat sore. Selamat berakhir pekan semuanya juga. Terima kasih.